pada ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan. Ayat yang kelima, saudara. Tetapi Kain dan korban persembahan tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan itulah. Saudara, kita melihat tentang Kain dan Habel di pasalnya yang keempat itu. Bagaimana kita melihat Bapak Ibu Saudara, ya, sesuatu yang terjadi di dalam persembahan. Ya. Kalau saudara melihat timbulnya iri hati, ya saudara, dimulainya adanya iri hati, mulai adanya pembunuhan. Saudara, kalau saudara melihat, ya, awal mulanya terjadinya dari sebuah persembahan. Artinya dari sesuatu yang benar, dari sesuatu yang kudus, saudara, dari situ bisa muncul yang namanya hal-hal yang tidak baik. Ya. Dari pelayanan, dari ibadah, itu bisa muncul sesuatu yang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik itu bukan munculnya cuma dari hal-hal yang jahat, dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Tapi ternyata bayangkan, dari masalah persembahan, disitulah muncul yang namanya perselisihan. Dari masalah persembahan, ya, persembahan itu bicara tentang ibadah, pelayanan. Itu bisa muncul yang namanya perselisihan, iri hati satu dengan yang lain. Bahkan puncaknya kalau saudara melihat bunuh-membunuh, ya. Kain membunuh Habel, saudara. Dari mana? Dari masalah persembahan, dari masalah pelayanan, dari masalah ibadah. Dua-duanya mempersembahkan. Ya. Dan firman Tuhan katakan, ya, persembahannya Habel diindahkan oleh Tuhan, persembahannya Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Saudara, ini yang kita belajar, saudara, bahwa hal-hal seperti ini dalam pelayanan, dalam ibadah, iblis juga bisa menyusup kalau kita tidak hati-hati. Dari situlah bisa munculnya kalau kita tidak jaga hati nih, saudara. Itulah sebabnya kita harus jaga hati. Ada amin, saudara. Karena dari situlah, dari pelayanan bisa muncul tuh yang namanya kepahitan. Dari ibadah, dari pelayanan bisa muncul yang namanya kebencian. Dari pelayanan bisa muncul yang namanya persaingan, saudara. Persaingan itu bukan cuma bicara dagang, bukan bicara tentang apa ya, saudara. Tetapi hal-hal yang seperti ini bisa muncul dari sesuatu yang kudus, sesuatu yang benar, sesuatu yang suci, sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Itu persembahan kita, pelayanan kita. Itulah sebabnya setiap kita, terlebih pelayan Tuhan, pelajaran ini mengajar sama kita harus bisa jaga hati. Karena kalau kita tidak jaga hati di tengah-tengah pelayanan kita, nanti kita bisa muncul dalam hati kita yang namanya kepahitan, bisa muncul yang namanya kebencian, bisa muncul yang namanya dendam, bisa muncul yang namanya persaingan nggak sehat. Dari mana? Dari pelayanan, dari masalah persembahan, dari masalah korban kepada Tuhan. Hal yang lain yang kita bisa belajar sesungguhnya dari cerita ini adalah, ya, mengapa kemudian persembahannya Habel diterima, diindahkan oleh Tuhan, kata Alkitab, kata firman Tuhan, dan persembahannya Kain tidak. Saya kurang ngerti loh, saudara, sebetulnya, ya. Ini mah cuma dari versi saya, saudara. Dari versi saya, saudara. Mengapa korbannya Kain tidak diindahkan korbannya Habel? Korbannya Kain itu
karena dia petani, ya saudara, maka dia mempersembahkan hasil yang dia hasilkan pertaniannya. Habel, karena Habel seorang peternak, maka ternaknya itulah yang dipersembahkan. Sebetulnya bukan masalah ternak atau masalah sayur-sayuran, ya sudah tanaman seperti itu yang dipersembahkan. Saya berpikirnya begini, ya maafkan saya. Saya berpikirnya begini. Kalau yang namanya sayur-sayuran tuh nggak jelas, ya. Maksudnya ya nggak jelas, sudah jumlahnya, apanya nggak jelas. Tapi kalau yang namanya hewan, sebenarnya nggak bisa nggak jelas, ya. Hewan tuh satu ekor ya satu ekor, ya kan, utuh gitu saudara, utuh, ya. Ada kepala, ada kaki, ada semuanya utuh. Tapi kalau sayur-sayuran itu nggak jelas, ya. Mau 1 kilo tah, mau 2 kilo tah, ya bentuknya juga seperti itu. Ya, mau 5 kilo, mau 10 kilo, mau 100 kilo, ya sudah. Kita bisa potel-potel seenaknya. Kita bisa bilang begini, kakean, kurang, kakean, ya, kayak sih, kakean. Tapi kalau yang namanya binatang, kita nggak bisa kurang-kurangin, ya, kita nggak bisa kurang-kurangin, saudara. Kita nggak bisa ambil kakinya 2, saudara, ya kan? Kita ambil ekornya, ya, ekornya kita ambil, kupingnya 1 kita ambil, nggak bisa, utuh gitu. Nah ternyata Tuhan tuh suka yang namanya persembahan yang utuh. Ada amin, saudara? Tuhan tuh suka sama persembahan yang utuh. Tuhan tuh nggak suka kalau kita suka motel-motel, ya, bahasa aslinya tuh saudara, motel-motel, ya, dipotelin persembahan kita, dipotelin buat ini, buat itu, buat ini, ayat ini. Makanya saudaraku, saya melihatnya, ya, waktu Ananias dan Safira, waktu mereka mempersembahkan persembahannya, saudara, harusnya utuh, saudara, ya. Harga tanah itu, di tanah itu dijual, hasil seluruhnya itu harusnya dipersembahkan. Karena memang mereka berkomitmennya awalnya seperti itu. Tapi ternyata dipotel sama mereka. Mereka potel, saudara, jumlahnya itu dipotel sama mereka. Maaf ya saudara. Dipotel, ya. Dan apa yang mereka persembahkan kepada rasul-rasul sudah nggak utuh lagi. Ini yang seringkali, maaf nih saudara, kita lakukan. Karena seringkali memang manusia kita ini tergoda, saudara. Tergoda untuk, yaitu motel-motel seenaknya kita. Maksudnya gini loh, kita nggak ambil mungkin, tapi nanti kita kasih ke sana, kita kasih ke sana, kita kasih ke sana. Bukan, saya cuma bilang bahwa bagian itu ada bagian yang lain. Saya pun belajar seperti itu. Satu saat Tuhan suruh untuk jual mobil, kasih ke pekerjaan Tuhan. Tuhan suruh saya kasih tanah, ya saudara, buat pekerjaan Tuhan. Jujur saudara, ya, saya nggak berani, saya nggak mau nerima uang itu dimasukin ke saldo saya dulu, ke tabungan saya dulu, baru kemudian saya serahin. Kenapa? Karena saya takut tergoda. Saya takut tergoda, ya. Saya takut saya nanti jadi yang ngatur-ngaturnya. Jadi waktu itu saya bilang, udah langsung kasih jual, ya saudara. Kalau waktu itu mobil saya dapetin, saya langsung kasih transfer sama bendahara gereja. Yang rumah, ya, yang tanah itu saya nggak mau terima karena saya takut, saudara. Aduh, ngeliat duit banyak, ya, bisa gelap mata. Pendeta juga bisa gelap mata, bisa ngeraba-raba. Karena manusia daging kita ya seperti itu, saudara. Makanya kalau saudara melihat, saudaraku, bukan tentang sayur mayurnya, bukan tentang dagingnya, tapi yang saya lihat, kalau persembahan sayur-sayuran tuh gampang dipotel-potel, banyak kan. Nah,
Tapi kalau korban binatang utuh, nggak bisa Habel kegedean, potong kakinya, nggak bisa. Ya, persembahan itu harus utuh. Dan Alkitab bilang kenapa Tuhan suka yang namanya persembahan binatang? Karena nggak bisa dipotong-potong dan nggak boleh bercacat katanya. Nggak boleh bercacat, nggak boleh kupingnya bagaimana, nggak boleh kakinya yang apa gitu, nggak boleh yang bagaimana gitu, saudara, nggak boleh. Artinya betul-betul harus sebuah persembahan yang sempurna. Kalau sayur-sayuran susah. Kalau sayur-sayuran, saudara, ya bisa diselipin gitu, saudara. Nanti bisa diselipin sama yang rada layu-layu, taruh di dalam. Ini menjadi pelajaran buat kita, ya saudara. Tidak punya maksud apa-apa sih, saudara, tidak punya. Tapi maksud saya, belajarlah untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan dengan seutuh-utuh. Ya. Bahkan makanya firman Tuhan mengatakan, persembahanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, ya, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada amin. Artinya apa? Sesuatu yang utuh. Tuhan juga pernah bilang sama kita, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Artinya apa? Kembali itu berbicara tentang sesuatu yang utuh, sesuatu yang bulat. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kita, sudah pelajaran tentang Kain dan Habel, bagaimana persembahan ini yang kemudian diterima dan persembahan yang tidak diterima sama Tuhan. Saya cuma mau bilang begini, ya, ini juga menjadi pelajaran buat kita. Kalaupun persembahan kita tidak diterima, ya, biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran buat saya dan saudara. Ada amin, saudara. Kalau satu saat pelayanan kita nih nggak bagus, pelayanan orang lain lebih bagus, biarlah itu menjadi pembelajaran buat kita. Bukan berarti kita menjadi iri hati dan benci kepada orang. Biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran, sebuah koreksi buat kita. Apa sih kurangnya kita? Apa sih kurangnya kita? Apa hebatnya orang? Solusinya sebetulnya Kain bukan yang membenci Habel. Solusinya sebetulnya bukan Kain panggil Habel bawa ke padang, ya saudara, lalu kemudian dibunuh Habelnya, bukan. Solusinya sebetulnya adalah Kain pelajari apa sih yang dipersembahkan sama Habel dan kenapa Habel lebih diterima persembahan daripada persembahannya Kain. Ini pelajaran baik buat kita. Pelajaran yang mengajar sama kita supaya kita ini belajar berintrospeksi diri. Belajar tentang bagaimana kita bisa mau mengevaluasi diri. Bahwa mengevaluasi diri itu baik buat kita. Ada amin, saudara. Maksudnya gini loh, saudara. Dalam hal apapun juga yang namanya mengevaluasi diri itu sesuatu yang baik, sesuatu yang punya makna yang besar, sesuatu yang positif sekali. Kadang-kala kita susah untuk mengevaluasi. Kadang-kala kita tidak mau mengevaluasi diri. Apa sih kurangnya kita? Apa sih lemahnya kita? Saya suka malu kalau saya nonton YouTube-nya saya sendiri itu, saudara. Saya suka malu. Ya, saudara. Ya. Saya kurangi. Saya tuh banyak gerak. Kayak lagi gempa bumi itu, saudara. Iya kan, kalau sudah lihat gempa bumi, saya tuh kalau khotbah tuh suka di video itu. Nah, saya berusaha untuk, jelek banget tuh, desak bisa gitu. Maksudnya dari situ waktu kita melihat diri kita sesungguhnya dan kita berani menilai diri kita dengan sesungguhnya, maka kita akan menemukan kekurangan-kekurangan kita. Masalahnya kadang-kadang kita cuma memperhatikannya kekurangannya orang lain dan kita nggak berani mengevaluasi diri kita. Sampai apa? Kita nggak pernah jadi baik. Kita bilang sama orang, kita nggak hari ngomong ke kakek, ya, misalnya ya saudara. Orang lain memperbaiki diri karena diingetin sama kita, karena dia juga membuka hati gitu, saudara. Ya, waktu kita nggak mau diperbaiki. Sampai akhirnya orang lain semakin baik, tapi kita nggak pernah ngalamin yang namanya perubahan.
Ini saudara, inilah butuhnya mengevaluasi diri. Waktu kita melihat orang lebih unggul daripada kita, ingat loh saudara, apa sikap dan tindakan kita yang kita buat. Kita bisa membenci mereka, kita bisa iri sama mereka, seperti Kain sama Abel. Tapi kita juga bisa mengevaluasi diri kita. Kita bisa melongok, apa sih kelebihannya Abel? Apa sih yang dipersembahkan sama Abel? Saya nggak ngerti apakah mereka mempersembahkan bersama-sama atau tidak. Tapi apa gitu? Mengevaluasi, merenung, berpikir apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya Abel. Kalau saudara bersaing di dalam berdagang, kalau saudara bersaing dalam, namanya bersaing itu ternyata bersaing itu nggak kenal tempat, nggak kenal profesi, nggak kenal. Kalau bayangkan di dalam pelayanan, di dalam persembahan saja bersaing, nggak kenal zaman. Bayangkan saudara, zaman dulu pertama-tama manusia ada persaingan itu sudah, apalagi era sekarang. Persaingan itu akan terus ada sampai bumi ini berakhir. Dalam hal apapun juga, karir kah, bisnis kah, sampai pada pelayanan, berdagang apalagi. Tapi mari kita lihat saudara, ya, adakah kita kemudian ketika kita bersaing lalu kemudian cara-cara bersaing kita pakai cara-cara yang kotor seperti yang dunia anjur sama kita, seperti yang dunia terapkan, seperti yang dunia pakai, ataukah kita pakai cara yang firman? Bersaing salah? Nggak bisa, memang hidup kita ini bersaing. Ayub pernah bilang begini, bukankah manusia itu hidup bergumul, dalam hidupnya itu di dunia itu bergumul, dalam bahasa yang lain berperang. Itu artinya apa? Sebuah persaingan. Manusia itu bersaing, memang sudah ditakdirkannya seperti itu. Apa saudara mau jelek-jelekin orang yang bersaing sama saudara? Seperti yang dunia pakai? Ataukah kemudian saudara mau mengevaluasi? Perusahaan saudara itu punya yang namanya divisi research and development, R&D, ya. Sifatnya apa kerjanya? Mempelajari lawan dan mempelajari kekurangan apa nih yang ada sama perusahaan sendiri. Nah, kita anak Tuhan tuh seringkali nggak berani mengevaluasi. Kita nggak pernah yang namanya duduk, ya saudara, yang namanya duduk dalam bangsa Israel ada satu hari raya. Saya lupa hari raya apa. Hari rayanya seperti hari raya itu loh saudara, kayak hari raya Nyepi. Hari rayanya tuh dimana semua orang cuma berdiam di rumah. Hari rayanya hampir kayak hari raya Nyepi. Jadi mereka cuma tinggal di rumah, nggak ngelakuin aktivitas, cuma di rumah. Ya, nggak boleh beraktivitas, ngobrol juga dibatasi. Di situ mereka disuruh apa? Di situ mereka disuruh merenung. Di situ mereka disuruh mengevaluasi diri mereka. Sepanjang tahun ini apa yang mereka sudah buat? Sepanjang tahun ini apa yang mereka sudah lakukan? Kalau mereka ada masalah, apa yang membuat masalah itu terjadi? Sama-sama kita juga punya waktu untuk merenung saudara. Yuk sama-sama kita juga punya waktu untuk mengevaluasi diri. Apa sih yang bagus dari kita? Yang ada. Amin saudara. Ya, ada yang bagus-bagus dari diri saya dan saudara itu ada amin saudaranya. Ada kelebihan percaya saudara. Ada kelebihan yang saudara miliki dan orang lain nggak miliki. Ada. Tapi juga ada hal-hal yang orang lain yang bagus yang orang miliki yang saya nggak miliki. Ini bukan tentang karakter, ini bukan tentang apa ya namanya,
bawaan, bukan loh saudara. Ini tentang sesuatu yang kita bisa pelajari, sesuatu yang kita bisa terapkan dalam hidup. Tolong kita ya saudara. Maksud saya gini loh, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Habel merasa bahwa kegagalan itu, kekalahannya itu adalah akhir dari segalanya. Ya. Akhirnya apa? Supaya dia menang, dia bunuh Habel. Kalau dia mempelajari, kalau dia mengevaluasi diri, persembahan yang selanjutnya yang dia persembahkan pasti menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Pasti menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara hari ini jelek, prestasi saudara, saudaranya, pelayanan saudara. Tapi kalau saudara mempelajari, belajar, berusaha, berjuang untuk memperbaiki, saya percaya. Saya pernah punya teman, saudara. Saya punya teman. Ya, dia waktu remaja, fals suaranya fals. Jadi kalau dia jadi WL tuh saudara, karena WL zaman dulu kan cuma sendirian ya saudara. Ya, pemimpin pujian zaman dulu namanya. Jadi kalau dia nyanyi fals, pokoknya fals ya. Nanti rata, ya nanti berbelok dikit, ya saudara. Nanti berbelok banyak gitu. Ya kayak gitu saudara. Nanti balik lagi di jalur yang benar, ya saudara. Ya di jalannya Tuhan. Jadi kadang-kadang dia belok lagi ke jalan kesesatan, ya saudara. Tapi dia suaranya bagus, saudara. Dia berusaha, suaranya bagus. Ya nggak kayak artis-artis sih saudara, cuma tuh rata tuh saudara. Nggak false lagi. Maksud saya gini loh saudara, kegagalan kita itu bisa diperbaiki. Ada amin saudara. Kegagalan kita, kekalahan kita itu bukan akhir dari segalanya. Enggak, bukan akhir segalanya. Kita mengevaluasi diri kita belajar berusaha untuk mengerti kekurangan kita apa. Dan saya percaya Tuhan pasti menolong selanjutnya di hari-hari ke depan. Ada amin saudara. Ya. Tuhan mau menolong kita. Kita minta, kita berdoa, Tuhan ingatin saya siapa sih kurangnya saya, Tuhan. Ya. Raib di kala-kala balik artis Tuhan. Ya. Ya kan? Tanggal lahir bagus, bulan bagus, tahun bagus. Ya. Tapi kenapa ibu kayaknya hal yang sudah harus perbaiki. Ya. Bicara tentang ramah mungkin. Banyak hal saudara. Supaya apa saudaraku? Saya percaya kalau kita berani memperbaiki diri kita berusaha memperbaiki, maka kita nggak akan kalah sama orang lain. Ada amin saudara? Kita nggak akan kalah sama orang lain. Saya itu banyak kurangnya, tapi saya belajar untuk belajar mengevaluasi. Ya, dulu saya orang yang kaku, seperti jutek, saudara, macam-macam. Tapi saya harus berani gitu. Apa sih kurangnya saya? Saya selalu yang kurang saya harus berani memperbaiki. Habel, Kain enggak. Kain ambil jalan pintas. Kalah, musuhnya hajar. Hidupnya nggak menyenangkan. Hidupnya susah. Hidupnya nggak diberkati oleh Tuhan. Tolong kita Bapak Ibu Saudara, biarlah firman pagi hari ini boleh membekali kita. Ya, jangan kecewa dengan kegagalan, jangan kecewa dengan kekalahan yang kemarin. Karena hari depan ada kemenangan yang Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Tapi kuncinya kita berani belajar untuk mau berani, karena itu sebuah sikap gentleman buat saya. Itu sebuah sikap kesatria buat saya. Kalau apa? Kalau kita berani bercermin, ya banyak istilahnya, berani mengintrospeksi diri, berani mengevaluasi diri. Apa sih kurangnya? Tolong kita, mari kita menyembah.